Banyak yang percaya Tuhan, tapi masuk kepada kedalaman, masuk kepada next step, yaitu level para murid. Kamu harus mengalami pemisahan, dipisahkan, jadi murid dan jadi orang percaya. Lain, ya. Ada pemisahan umat. Ini saudara harus ngerti. Sama-sama, yang dulu sama-sama, tapi dipisahin. Wah, ini bukan sesuatu yang salah, tapi ada tujuan Tuhan di dalamnya. Kamu akan dibangun oleh terang. Karena di dalam kosyek, di dalam area kegelapan, tidak ada pengetahuan. Orang yang hidupnya areanya masih di kosyek, itu gak akan ngerti. Tuhan ngomong apa gak ngerti. Tuhan kenapa sih Tuhan? Oh gini, kenapa? Loh. Posisikan dirimu di jangan di kosyek. Kalau kamu mau posisikan di Tuhan ajari aku supaya aku mengerti apa yang aku alami, supaya aku di Oh gini ternyata ya. Oh gini. Supaya kehendak Tuhan itu termanifestasi lewat kehendak saudara dan saya. Pemulihan itu terjadi ketika kehendak Tuhan berjumpa dengan kehendakmu. Kalau kehendak Tuhan tidak pernah berjumpa dengan kehendak saudara, maka terjadi pemulihan. Beda. Kita itu adalah umat yang dimerdekakan dari dosa, bukan dimerdekakan dari kebenaran. Ketika saudara dimerdekakan, saudara orang bebas, betul? Artinya bebas dari dosa. Tapi kamu gak bebas dari firman. Kamu bebas dari masa lalu, tapi kamu tidak boleh bebas dari kebenaran firman. Gak boleh. Karena kamu dimerdekakan itu dari dosa, bukan dimerdekakan dari firman, bukan. Justru firman Tuhan yang memerdekakan kamu. Makanya banyak orang missnya di sini. Akhirnya gini, maaf, darah Kristus akhirnya jadi murahan. Darah Kristus itu mahal. Gimana caranya kamu tahu itu mahal? Cuma satu, kamu sungguh-sungguh menghargai. Karena kita tahu menyadari bahwa darah itu mahal. Kalau kita nggak menyadari sungguh-sungguh darah Yesus itu mahal, makanya banyak orang Kristen jatuh bangun. Mindset mereka gini, nggak apa-apa. Selama ada kasih karunia aku diampuni. Jadi jatuhnya kamu mempermainkan kasih karunia. Kamu nggak pernah menghargai grace. Kasih yang sebenarnya kasih yang mahal menjadi kasih yang murah. Udah diampuni, besok lagi ulangi lagi Tuhan. Besok lagi ulangi lagi. Maaf, kamu disebut dimerdekakan, tapi perjalananmu adalah perjalanan hamba. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Itu keputusanmu. Kamu mau mengerjakan dan berjalan kepada ketaatan apa tidak, itu keputusan kita. Tuhan mau mengerjakan pemulihan atas saudara. Tuhan mau pulih, saudara mau pulih. Tuhan gini, harus ketemu nih, keputusan Tuhan harus berjumpa dengan keputusan saudara. Selama tidak ada kerjasama hidupmu dengan Roh Kudus, tidak akan ada pemulihan segala sesuatu. Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Kapan pemulihan Tuhan? Keputusanmu harus berjumpa dengan keputusannya. Kamu nggak bisa jadi orang pasif, orang Kristen yang pasif yang selalu minta tangan Tuhan tapi nggak pernah mencari wajah Tuhan. Kita harus tahu bedanya mencari tangan Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Kalau kamu mencari wajah Tuhan, kamu akan beroleh semuanya. Kalau kamu mencari tangan Tuhan, maaf, kamu tidak ada bedanya dengan 5.000 orang yang mendapat mujizat 5.000 ikan. Mereka cuma mendapat tangan Tuhan, tapi Tuhan kemana? Mereka nggak ada. Even Tuhan Yesus di Taman Getsemani, mereka nggak ada. Karena mereka hanya mengharapkan tangan Tuhan, tidak mencari wajah Tuhan. Tapi para murid bilang ini, Tuhan kemanapun, where you go, I go. What you say, I say. What you pray, I pray. Para murid adalah orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Tuhan kemanapun aku berada, mengerjakan keselamatanmu dengan apa? Dan gentar kamu dilihat orang dan tidak dilihat orang, kerjakan. Supaya kita tidak bercacat menjelang hari kedatangan Tuhan. Kita dibentuk Tuhan sakit sedemikian rupa, tapi kamu tetap memilih yang benar. Kamu sedang worship Dia. Kamu sedang menyembah. Kamu sedang zevak. Zevak itu artinya gini, the blood. Dia sampai mengeluarkan darah, saking sakitnya sacrifice-nya. Dibentuk Tuhan sampai hancur sampai sakit. Tapi kamu bilang, Tuhan, aku mau tetap tinggal di dalam
yes, kamu sedang menyembahku. Ya. Amin. Makanya tubuh ini gak boleh cemar. Ya. Pintu sudah dibuka. Sekarang ini giliran kita yang masuk di dalam kasih karunia. Ya. Amin. Makanya banyak orang percaya menganggap kasih karunia itu sekedar berkat. Aduh. Ini masalah. Kasih karunia itu perjalanan pembentukan, itu the grace. Amin. Taman Getsemani itu adalah the gate of grace, pintu gerbang kasih karunia. Tanpa Taman Getsemani tidak ada karya salib, betul? Ya. Karena cuma itu pintunya. Saudara harus tegas dengan diri saudara. Ya. Saudara harus tegas dengan dagingmu, harus Ya. tegas. Ya. Saudara harus mendisiplinkan manusia rohani. Ya. Selama ini orang percaya cuma tahunya gini, jangan ke sana, itu jahat, betul? Ya. Baik dan jahat. Ternyata ada yang lebih dalam lagi yang mengintai saudara, pencemaran rohani. Waduh. Kamu mendapat impact dari atas, dari lingkungan, dari kampung lama. Itu terimpact karena kita adalah manusia transmitter yang tadi. Ya. Rohani kamu diimpartasi, kamu ditransfer. Ya. Kamu ditransfer di dalam alam roh, kamu kena. Kamu secara jasmani, kamu bersih, tapi ada pencemaran rohani, kamu harus lihat. Makanya menghindari pencemaran rohani, rohmu harus menyala-nyala. Kamu nggak boleh melempem. Kamu harus tegak. Makanya berdirilah. Teguh. Nggak boleh. Orang Kristen yang iya Pak, iya Bu, iya. Nggak boleh. Halo, kita ini warga kerajaan. Kita ini ahli waris. Jadi harus mantap loh, benar? Amin nih. Amin. Harus sepakat? Sepakat. Besok kalau ketemu teman atau siapa, saudara tunjukkan bahwa roh saudara menyala-nyala. Ada ayat gini, jikalau kamu bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan, betul ya? Ya. Kan ini roh menyala-nyala itu bukan bim salabim. Kamu harus bangun itu setiap hari. Ya. Bangun. Tuhan aja ngomong, baik ini akan diruntuhkan. Aku akan bangun dalam 3 hari. Bangun, bangun. Mes bangun harus dibangun. Persekutuanmu dengan Tuhan dibangun. Perjumpaanmu dengan firman Tuhan dibangun. Dan bertobat dan berbalik dari yang jahat. Ya. Amin.